Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan gini Ustaz, apa tidak sebaiknya warga Palestina ini meninggalkan tanahnya mereka Ustaz? Jadi hijrah ke tempat yang lebih aman Ustaz. Ini orang yang bicara seperti ini, saya kembalikan ke masalah kasus penjajahan dulu Indonesia. Waktu kita dijajah sama Belanda. Yang mana kita pilih? Melawan atau tinggalkan Indonesia? Coba jawab ini. Lawan. Cuma 5 orang yang mau melawan. Yang lain mana pengecut? Hah? Lawan. Gimana caranya? Nggak usah bicara negara, ikhwan dan akhwat sekalian. Dompet antum mau diambil orang, lawan. Gimana caranya? Nggak boleh, pengecut itu hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh. Kalau hak antum nggak boleh. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela dirinya, kehormatannya, hartanya atau keluarganya, mati syahid. Seorang sahabat dalam riwayat sahih mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang datang mau mengambil harta saya, kata Nabi SAW, qatilhu. Tahu apa arti qatil? Perangi dia. Lawan, bunuh dia. Itu maknanya. Kalau mau diambil hakmu, lawan dia. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, kalau saya bunuh dia, maksudnya secara hukum agama bagaimana? Kata Nabi SAW, kau tidak berdosa. Kalau saya dibunuh, kata Nabi SAW, kau mati syahid. Itu lingkupnya cuman harta. Antum punya dompet mau diambil, handphone mau diambil, antum bela diri. Ya, saya yakin juga peraturan pemerintah kita mungkin sama kali. Kalau kita dirampok orang, kemudian kita melawan, tidak sengaja kita membunuh dia. Karena kita diserang duluan, gitu kan? Ada bukti-bukti, ada saksi. Gak mungkin kita kena hukum. Wong kita diserang, kan gitu. Nah seperti itu. Apalagi kalau sudah negara. Kenapa harus ditinggalkan? Enak benar mereka menjajah terus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya keliru. Di sini Islam datang justru harus membela. Gak boleh. Memang ada fatwa, ini bukan fatwa. Saran dari Syekh Albani rahimahullah. Saya pernah menemukan sebuah tulisan beliau. Beliau menganjurkan masyarakat Palestina yang merasa tidak bisa, ya, terganggu, tersiksa, mereka bisa hijrah. Dan sebagian memang ada yang hijrah. Ada yang tinggal di Jordania, ada yang tinggal di Mesir. Karena mereka merasa tidak bisa di dalam Palestina. Mereka selalu merasa jengkel melihat penjajahan ini. Tapi yang mau tinggal di sana terus kita katakan mereka berdosa. Ya enggak lah. Justru mereka sekarang ini saya melihat sedang ribat. Semua warga Palestina sekarang mendapatkan pahala ribat. Ini perlu kita cemburu. Ya. Kata Nabi SAW, 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam riwayat lain, tidak akan pernah lihat neraka selamanya. 3 mata. Mata yang pertama, nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Nah ini orang sedang menghadapi peperangan. Gak bisa tidur malam, setiap saat bisa diserang oleh musuh. Ini namanya mata yang berjaga-jaga karena ya takut atau berjaga di perbatasan muslim atau dalam peperangan. Yang ketiga, mata yang selamat dari hal-hal yang diharamkan. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhum. Satu waktu Nabi SAW sedang menuju ke Hunain dan akan berperang. Kemudian waktu itu beliau lagi mau istirahat sama pasukan. Beliau bilang, siapa yang berjaga malam ini? Anas ini langsung mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baik, naik kudamu, naik ke bukit itu. Nabi SAW tahu musuh hanya bisa menyerang dari bukit itu. Naik di atas kuda itu, jangan kamu tinggalkan kuda itu, kecuali hanya untuk sholat atau buang hajat. Itu aja, selain itu di atas kuda. Lihat, laporkan kalau ada musuh menyerang. Semalam suntuk waktu itu, lagi dingin. Anas pun pergi ke sana, radhiyallahu anhu. Semua Nabi dan para sahabat tidur. Pas azan subuh, Nabi SAW sholat sunnah al-fajr 2 rakaat, lalu beliau tanya sahabat-sahabat itu, teman kalian ini, maksudnya si Anas, ya, bin Abi Marthad ini, kelihatan nggak datang? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kita iqamahkan sholat. Iqamah sholat, azan subuh. Sholat subuh. Selepas sholat subuh, Nabi SAW lalu mengatakan, saudara kalian telah datang. Anas datang. Kata Anas datang dari bukit tersebut, dari semak belukar, kemudian muncul tiba-tiba. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya memantau kiri kanan dan saya tidak temukan mereka ada satupun yang akan menyerang kita. Kata Nabi SAW, saya mau tanya, kau tinggalkan tidak posisi kamu yang saya tunjuk semalam? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kecuali seperti yang anda izinkan, hanya sholat atau buang hajat, itu aja. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam agama saya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga untukmu dengan perbuatan itu. Berjaga semalam saja, itu sama dengan mendapatkan jaminan surga. Dan kata Nabi SAW, tidak ada lagi dosa yang membahayakan kamu setelah perbuatanmu hari ini. Jadi ini luar biasa nih.
Mereka sedang berjaga-jaga, matanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kelebihan yang perlu kita cemburuin ya sebenarnya. Jadi tidak usah peduli teman-teman sekalian dengan runtuhan yang jatuh, badan yang rusak. Itu cuma cerita manusia. Karena orang mati dalam Islam ini sering saya kasih contoh supaya antum tidak takut mati syahid. Ya. Orang itu mati cuma satu yang dirasain. Mau kepalanya hancur di tabrak kereta api, mau di atas pesawat meledak, mau jatuh ke lautan tenggelam dimakan oleh ikan, mau mati di atas ranjang, mau kena bom, mau ditebas lehernya, sama saja. Itu prosesnya beda-beda, tapi sama saja. Merasakan satu sakaratil maut. Sederhana. Orang beriman akan lihat malaikat, dia nggak ada lagi kepalanya hancur, badannya panas, itu nggak ada lagi. Yang dia lihat malaikat cabut ruhnya, kalau orang mukmin mudah, kalau orang kafir sulit. Clear, selesai. Jadi nggak usah terpengaruh dengan jasad. Kalau kita terpengaruh dengan takutnya jasad kita dihancurkan oleh musuh, maka kita tidak akan berperang.